panjang lebar, dan untuk mempersingkat waktu kami lanjutkan saya dulu pada Pak Dijen Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Pak Prima, kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati bersama Pak Sekjen, Pak Irjen, Bapak Dirjen di lingkungan Kemendagri, serta staf khusus dan Bapak Ibu lainnya. Kemudian Pak Deputi dari Bappenas, Pak Rudi. Yang terhormat Pak Dadang dari BPKP. Dan juga yang saya hormati, saya banggakan para pimpinan wilayah, para gubernur, bupati, wali kota, dan para pejabat dari OPD, serta hadirin semuanya. Pertama-tama kita patut bersyukur ya dengan kondisi COVID ini kita bisa lebih sering mengadakan acara pertemuan yang kalau misalnya nggak COVID mungkin ini biayanya jadi akan sangat besar sekali. Dan yang jelas tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi dan juga Pak Ardian ya, yang namanya biaya perjalanan dinas pasti akan meningkat. Jadi ini adalah salah satu hikmah kita bisa menyelenggarakan dengan lebih murah dan pesertanya malah lebih banyak. Saya atau kami di sini mengucapkan permohonan maaf dari Ibu Menteri Keuangan yang sedianya akan hadir di acara ini karena ada acara lain, maka beliau mewakilkan kepada saya untuk bisa menyampaikan secara kondens hal-hal yang perlu diperhatikan. Kami juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi karena kami diberikan kesempatan ya untuk berbicara di forum yang sangat terhormat ini. Terima kasih Pak Sekjen dan Bapak Ibu semuanya dari Kemendagri. Mungkin kami akan menyampaikan secara singkat saja karena tadi banyak hal yang sudah disampaikan baik dari Pak Sekjen, dari Pak Dirjen, dan juga dari Pak Deputi. Maka saya tidak akan mengulang. Yang pertama mungkin saya ingin mengingatkan kembali saja slide berikutnya, tolong. Slide berikutnya, kondisi perekonomian nasional, ya, seperti tadi disampaikan juga bahwa Q3 ini adalah kondisi yang sudah mulai rebound daripada Q2. Kita tahu di Q2 itu pertumbuhan ekonominya minusnya di angka 5,35 dan di Q3 sudah berkurang minusnya menjadi 3,49. Dan ini adalah suatu pertanda baik karena ini juga diikuti dengan berbagai indikator yang ada, termasuk di sana indikator yang terkait dengan investasi. Jadi kalau kita lihat dari indikator-indikator ini, kita boleh untuk sedikit optimis dan juga terus mendorong agar optimisme ini terus meningkat. Dan kalau kita lihat dari sebarannya di pulau-pulau yang ada di Indonesia ini, dari kontribusi yang berwarna hijau dan juga pertumbuhannya, ini memang semuanya masih negatif. Dan kalau kita lihat kondisi ini adalah sebetulnya adalah kondisi yang terbaik untuk kita melakukan reformasi. Jadi pada saat kita tertekan, itu biasanya akan banyak kebijakan-kebijakan yang baik yang timbul, dan ini nanti akan bisa menjadi suatu milestone ya untuk perbaikan kebijakan secara menyeluruh di masa yang akan datang. Kita akan masuk kepada pertumbuhan ekonomi per daerah di slide berikutnya, tolong. Kita zoom. Nah, di sini kalau kita lihat kondisi di Q3 ya secara umum itu provinsi-provinsi itu semuanya merah ya, kecuali dua di sini yaitu Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Ya, mudah-mudahan kondisi yang sekarang ini sudah membaik karena seperti tadi kami sampaikan ya, dengan adanya agregatnya sudah mulai membaik,
dan ini menjadi pijakan yang kuat, maka untuk triwulan 4 kita bisa mengarah yang positif. Walaupun ada beberapa daerah yang punya ketergantungan terhadap mobilitas tinggi, ya, ini terlihat ini masih sangat tertekan, ya, terutama yang core-nya adalah pariwisata. Ya, di sini terlihat Provinsi Bali ini tekanannya sampai ke minus 12,28% dari segi pertumbuhan. Jadi kita perlu semuanya waspada, ya, untuk kejadian-kejadian seperti ini supaya hal ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari belanja yang telah dilakukan oleh daerah, ya, tadi telah disampaikan oleh Pak Ardian, ya, capaiannya adalah sekitar 80%-an, ya. Dan kalau dari data yang kami peroleh, tolong di slide 2 slide setelah ini. Terus, nah ini kalau kita terus sebelumnya. Tolong slide sebelumnya. Nah, ini, ya, ini mungkin kalau ada perbedaan data, ini hanya karena masalah tanggal, ya. Jadi kalau kita lihat, ini ada hal yang menarik di sini. Kalau kita lihat, ya, total realisasi pendapatan per November dari data yang masuk ke kami adalah 91,13%. Ya, sementara belanja daripada APBD-nya itu adalah sekitar 75,23%. Dan kalau kita lihat nilai rupiahnya adalah 813%. Dan kalau dilihat dari sebarannya bulan per bulan, ini memang kelihatan sekali seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sekjen. Jadi di bulan Oktober dan November ini daerah semuanya ngegas. Dan gasnya ini kelihatannya sangat signifikan kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Ya, kalau kita lihat di bulan Agustus, September itu belanjanya ada sekitaran 80 atau 70 triliun. Di bulan Oktober dan November sudah ada di angka 100 triliun lebih. Dan harapan kami nanti di bulan Desember ini bisa lebih tinggi lagi. Dan kalau kita lihat TKDD yang sudah ditransfer itu totalnya ada sekitar 748,03 triliun atau ada 97,9%. Dan ini udah hampir semuanya kita transfer. Dan untuk yang Desember ini kalau dilihat per hari ini mungkin sudah hampir 100%, ya, kita transfer. Nah, cuman mungkin kalau kita potong di bulan November ini terlihat sebenarnya belanja daripada APBD itu totalnya 813 dan yang dari TKDD ada 748. Jadi selisihnya di sini hanya 65 triliun. Padahal uang yang mengendap di bank, ya, kalau berdasarkan catatan kami, ya, itu ada sekitar 247. Dan tadi dari catatannya Pak Ardian ada sekitar 231 dan ini sekali lagi ini hanya masalah tanggal saja, ya. Dan di sini terlihat sebetulnya kalau dilihat secara agregat uangnya ada, ya. Dan kalau itu ditambahkan dengan jumlah TKDD yang sudah disalurkan, itu sebenarnya jumlah uangnya sudah sangat berlimpah untuk dibelanjakan. Ya, nah jadi kembali lagi PR-nya adalah bagaimana kita bisa melakukan belanja dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, lanjut mungkin slide berikutnya. Nah, yang menarik adalah di sini sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sekjen pada saat awal-awal di sekitar bulan April, Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan SKB di mana di sana kita hitung, ya, komitmen daerah untuk melakukan 3 belanja yang ada kaitannya dengan penanganan COVID, yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan ekonomi. Dari hasil monitoring kami, ini kan totalnya waktu itu dapat sekitar 72 triliun. Nah, realisasinya ini juga inline sebenarnya dengan tadi yang digambar oleh Pak Ardian.
ya. Ini gambarnya untuk kesehatan, ini baru 53,98%, yaitu 16,4 triliun dari alokasi 30,4 triliun. Dan untuk jaring pengaman sosial, ini dari 22,8 triliun baru terrealisasi 63,17 triliun. Jadi baru 14 triliunan. Dan yang agak ini terus terang saja perlu menjadi perhatian kita semua, karena untuk yang dukungan ekonomi inilah yang paling rendah malah, ya. Jadi baru 3,4 triliun dari 19,24 triliun. Nah, ini belajar dari data-data ini, dan saya rasa tadi juga melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah. Jadi mari kita manfaatkan betul, ya, karena waktunya udah nggak banyak, udah tinggal 10 hari, dan belum lagi nanti kalau dikurangi dengan libur-libur, ya, segera kita lakukan belanja yang berkualitas, ya, yang baik, dan juga yang governance-nya baik, ya, karena kita tahu selain ini pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan, terutama yang terkait PEN yang totalnya ada sekitar 397 triliun, dan yang terkait daerah ini juga jumlahnya cukup besar, ini agar betul-betul dijaga. Karena yang namanya pengawasan ini dilakukan oleh berbagai instansi pengawas yang ada. Mulai dari KPK, ya, KPK terus melakukan pendampingan dan juga memberikan advice kepada kami semua, dan juga ada dari BPK yang sudah memberikan review awal. Kemudian juga BPKP, nanti mungkin Pak Dadang bisa memberikan gambar juga bagaimana mengawasi, serta tadi Pak Irjen dari Kemendagri juga mengingatkan yang namanya APIP, ya, di daerah, ya, bersama juga dengan APIP di Kemendagri dan dari Irjen di Kemendagri dan juga Irjen di Kementerian Keuangan, ini juga kita terus melakukan monitoring PEN. Nah, jadi intinya adalah mari kita teruskan, ya, untuk melakukan pencairan-pencairan, dan kalau misalnya masih ada hambatan-hambatan, segera dilakukan tindakan-tindakan yang tentunya sesuai dengan ketentuan, ya, karena kami melihat sebetulnya dari contohnya misalnya untuk yang kebijakan PN itu terkait dengan DAK non fisik misalnya yang untuk bantuan tenaga kesehatan, ini kelihatannya masih banyak daerah yang belum berani menyalurkan langsung, ya, yang dananya yang sudah ada di RKUD kepada para tenaga kesehatan yang ada. Dan ini terus terang saja ini akan membuat suatu kesan yang kurang baik, ya. Jadi seolah-olah pemerintah tidak memperhatikan tenaga kesehatan karena mereka itu adalah garda terdepan. Padahal anggaran yang sudah disiapkan ini cukup besar. Dan untuk anggaran-anggaran lain juga kami mohon agar betul-betul dilakukan pengawasan dan juga dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan agar ini tadi pencairannya atau penyalurannya bisa dilakukan tepat waktu. Dan kalau kita lihat dari data-data sejarah, ya, terus terang kami melihat lebih optimis daripada apa yang tadi disampaikan Pak Ardian, karena kami melihat dari data-data tahun sebelumnya, kayaknya kok kalau angka 90% aja ini masih bisa lewat nih Pak Ardian, ya. Jadi mari kita sama-sama nih kita dorong, ya, kita jaga, karena kami juga melihat banyak sebetulnya kontrak-kontrak yang sudah selesai dan bahkan sebetulnya sudah ada pada tahap-tahap penagihan, nah tapi belum dibayar aja nih sama Pemda-Pemda. Jadi mohon Pemda-Pemda, ya, bisa segera melakukan pencairan-pencairan. Dan kalau kita lihat tadi dari data perbankan itu kelihatan, ya, yang namanya deposito ini sudah menurun drastis dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Nah, namun PR-nya adalah ke depan bagaimana kita mengelola uang ini secara lebih baik. Jadi jangan tagihan itu ditumpuk di belakang, tapi segera salurkan sesuai dengan jadwal yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh
kepala daerah, ya, gubernur, wali kota, bupati yang telah secara bersungguh-sungguh dan dengan sangat luar biasa melakukan pengelolaan APBD termasuk di dalamnya transfer ke daerah dan dana desa dengan sangat baik. Ya, kami terus memohon agar kerjasama yang baik ini bisa terus ditingkatkan dan juga dari sisi governance juga terus kita jaga bersama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan kami mohon izin Pak karena ada acara lain, jadi setelah ini kami meninggalkan Zoom ini untuk bergabung dengan acara yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.